Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, dari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri. Namun, ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut berjalan, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. "Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak?" Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot nggak percaya atas apa yang dia lihat. "Sialan, kenapa dengan kamu ini?" tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. "Nggak tahu, Rik." Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa anunya si Damar besar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari, menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi, ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan neri gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalan lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya, ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya, Mas Damar tidak sendirian. Di depannya, ada nenek-nenek tua. Di punggungnya, ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya. Ragu, lalu perlahan mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. "Apa itu?" tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita.
Weltuk itu adalah demit atau lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentik di area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget. Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya, "Sembojo." Si nenek mengangguk. Tidak apa-apa kalau sembojo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si Mbah.